Saat ini karena meningkatnya persaingan di industri fashion menjual kosmetik menjadi sangat sulit, namun untuk leher protagonis kita semuanya adalah sepotong kue baru-baru ini. Karena kecelakaan dia telah menerima kemampuan unik dengan bantuan yang dia bisa membaca pikiran wanita lain. Dia menggunakan kemampuan ini untuk memasuki pikiran mereka dan untuk mengetahui suka dan tidak suka mereka. Dengan cara ini dia dapat menjual apa saja. Dengan itu dikatakan bahwa hidup tidak selalu mudah bagi Nick untuk mengetahui bagaimana semuanya berubah. Mari kita mundur ke beberapa bulan yang lalu. Dimulai dengan pengenalan protagonis kami. Nick Marshall adalah seorang pejabat pemasaran eksekutif yang melakukan perdagangannya di sebuah perusahaan besar di Shanghai. Dia adalah karyawan yang sangat baik yang selalu menerima hasil terbaik untuk perusahaan. Namun ada satu masalah kecil di Nick adalah seorang narsisis yang menurutnya sangat dari dirinya sendiri dan juga percaya bahwa semua dari masa kecilnya, bahkan sebagai seorang anak, dia digunakan untuk menggoda wanita yang lebih tua sehingga dia bisa mendapatkan uang dari mereka. Sebagai Nick tumbuh dewasa, dia menjadi playboy dan mulai memiliki satu malam feres dengan wanita, bahkan mulai menyebut dirinya hadiah Tuhan untuk wanita. Pria ini harus membuang dirinya langsung ke tempat sampah. Nick menikah dengan wanita kaya bernama Gigi, tapi hubungan mereka tidak bertahan lama karena gaya hidupnya yang mewah. Dia memiliki seorang putri remaja, Alex, tetapi gadis kecil itu selalu dingin padanya karena dia telah absen sepanjang hidupnya. Selain ini, Nick memiliki beberapa wanita lain dalam hidupnya. Misalnya dia tinggal di rumahnya dengan pembantunya Tammy yang mengurus seluruh jadwalnya, juga seorang gadis bernama Lola yang bekerja di kedai kopi favoritnya dan juga kebetulan menjadi naksirnya. Meskipun menjadi seorang virtuoso dan menarik wanita dan tidur dengan mereka, Nick tidak menyadari jiwa mereka ini adalah kerugian besar baginya karena wanita menjadi grup yang paling cepat berkembang di China, dan karena dia tidak tahu bagaimana perasaan mereka, menjual produk kepada mereka menjadi tugas yang menantang. Nick akhirnya menyadari bahwa dia ada di trouble ketika bosnya dan mempekerjakan seorang wanita bernama Darcy untuk posisi direktur kreatif baru perusahaan. Nick yakin bahwa posisi itu akan menjadi pantatnya karena kurangnya pengetahuannya tentang jiwa wanita telah diabaikan. Sementara kita mengetahui bahwa Darcy adalah salah satu petugas pemasaran terbaik di negara ini dan memiliki reputasi menakutkan bagi pria. Suatu hari Nick menelepon mantan istrinya, hampir menikah lagi. Namun alih-alih memberi selamat, dia hanya bertanya tentang putrinya, Gigi, memberitahu dia bahwa dia akan pergi pada bulan madu 2 minggu yang panjang dengan suami baru Anda dan meminta Nick untuk merawat putri mereka, Alex, sampai dia kembali. Meskipun ayah yang buruk, Nick sangat mencintai Alex, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia telah membuat pacar baru, dia menjadi tidak cukup ruang di tempat ini untuk dua pemain. Namun Alex tidak peduli dengan pendapatnya. Itu adalah hari pertama kerja untuk Darcy. Dia mendapatkan miliknya semua orang dan menyampaikan pidato inspiratif yang menjanjikan untuk membantu perusahaan memasuki pasar konsumen wanita. Dia tidak memberikan sekotak produk feminin kepada semua karyawan dan meminta mereka untuk menemukan ide untuk menjualnya. Kotak itu berisi produk yang berbeda seperti kit waxing, tes kehamilan, lipstick, manik-manik mandi, gel. Nanti di rumah, Nick yang putus asa mencoba untuk bertukar pikiran tentang cara menjual lipstick, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Saat itu saya pikir muncul di benaknya untuk mengetahui seorang wanita yang dia harus menjadi, bahkan memperhatikan telepon putrinya dan memainkan beberapa lagu dari daftar putarnya. Setelah ini dia mencoba beberapa produk dan pakaiannya akan minum alkohol. Saat dia melakukannya, dia masuk dengan pacarnya. Malu dengan kejadian itu, Alex segera mengirim pacarnya pulang dan menghadapkan ayahnya untuk melalui hal-hal. Anda selanjutnya mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mencoba untuk menemukan beberapa ide, tetapi gadis kecil itu tidak memilikinya dan langsung pergi ke tempat tidurnya. Bahkan setelah dia pergi, Nick terus melakukan brainstorming ide untuk kampanye pemasaran yang akan saya lakukan, hanya berakhir menjadi mabuk karena dia mengenakan sepatu hak tinggi. Dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke bak mandinya yang diisi dengan air untuk memperburuk keadaan fishbowlnya, tetapi juga jatuh ke meja dengan sengatan listrik. Anda membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun di rumah sakit hari berikutnya, dia menemukan seorang perawat merawatnya secara mengejutkan. Dia di sini adalah pikirannya, di mana dia mengeluh tentang gaya hidupnya yang tidak higienis. Ke taman untuk menjernihkan pikirannya, namun yang dia bisa di sini adalah pikiran wanita acak. Satu wanita marah dengan pasangan Anda, sementara yang lain takut menjadi lesbian karena dia baru saja bercumbu dengan seorang gadis. Semua ini meneror leher dan dia bergegas ke kantornya, tetapi itu menjadi lebih buruk. Di sana dia mengetahui bahwa rekan kerja wanitanya berpikir buruk tentang dia. Seorang wanita memanggilnya brengsek, sementara yang lain mengolok-olok penampilannya. Dengan semua yang terjadi di sekitar, Nick mencoba untuk bergegas ke dokternya, tetapi
tetapi seorang rekan kerja menyeretnya ke pertemuan yang dijadwalkan di sana. Dia tidak bisa berhenti memikirkan penyakit barunya, tetapi setelah beberapa saat di malam hari ketika Nick kembali ke rumah, dia berjalan di pada Alex bermesraan dengan pacarnya seperti ayah lainnya. Dia marah dan memerintahkan anak laki-laki itu untuk pergi, tetapi ini hanya membuat Alex marah dan dia mengatakan hal-hal buruk tentang ayahnya dan pikirannya. Setelah Alex pergi selanjutnya mulai minum Aveli, dia muak dengan wanita yang berbicara buruk tentang dia. Dia pergi keluar dengan ikan yang sama berani dan menyetrum dirinya sendiri, berpikir bahwa itu akan membawanya kembali ke normal dengan sangat membersihkan rumah. Mengejutkan, dia adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki pikiran buruk tentang dia, maka dia memutuskan untuk berbagi kekuatan super rahasia dengan dia. Pada awalnya Tammy tidak percaya kata dia mengatakan apa yang akan Nick membaca semua pikirannya. Dia pasti percaya dan kemudian memberitahu Nick bahwa dia adalah pria paling beruntung di bumi dan dia memiliki kemampuan untuk memahami wanita, bukannya menghapusnya. Dia harus memanfaatkan kemampuan. Nick juga menyetujui konsep dan dia memutuskan untuk menggunakannya untuk melakukan satu hal yang dia suka, merayu wanita. Kemudian dia mendekati Lola dan sekali lagi mengajaknya berkencan. Kali ini dia akhirnya meyakinkannya dengan membaca pikirannya dan memberitahu semua yang dia inginkan. Keesokan harinya di tempat kerja berikutnya mulai bergaul dengan wanitanya. Dia membantu mereka dengan pekerjaan mereka dan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Dia juga belajar bahwa dia diam-diam bekerja untuk mengamankan banyak olahraga, memiliki proyek dan menawarkan untuk membantu. Ketika melanjutkan obrolan, Darcy mengetahui bahwa Nick memiliki seorang putri remaja yang kebetulan tidak menyukainya. Dia tidak menyarankan dia mendapatkan gaun baru untuk putrinya dengan mengklaim bahwa itu adalah masalah besar bagi anak perempuan. Ketika Nick kembali ke rumah, dia menemukan Alex sedang mendiskusikan yang akan datang berpesta dengan dua temannya. Dia menyapa teman-temannya tetapi mereka membencinya karena menjadi ayah yang membosankan, namun dia dengan cepat mengubah pendapat mereka dengan menawarkan untuk membawa Alex ke toko. Itu gadis kecil yang menyenangkan dan dia memaafkan Nick untuk dia insiden sebelumnya. Di adegan berikutnya Nick mengajak Lola berkencan dan membaca pikirannya untuk membuat kencan yang sempurna. Setelah beberapa saat dia menjatuhkan Lola mabuk di dekat rumahnya yang sangat ingin tidur dengannya, namun karena Nick ingin membuat kesan jangka panjang pada dirinya, dia membuat alasan dan pergi berjanji untuk segera bertemu. Hari mana yang berlalu berikutnya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sekitar wanita adalah tujuannya adalah untuk memahami jiwa mereka lebih baik sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Darcy dan menggunakan keahlian khusus mencuri ide-idenya sebelum dia bahkan dapat menyebutkan mereka. Meskipun terkejut, Darcy memutuskan untuk tetap diam dan dia percaya bahwa dia sudah mulai menyukainya. Di sisi lain, hubungan berikutnya dengan putrinya juga mulai membaik. Setelah dia membantu dia menemukan gaun prom tepat ketika semuanya berjalan dengan baik, Nick mengalami kemunduran. Dia curiga bahwa pacar Alex berkencan dengannya sehingga dia bisa bercinta dengannya. Suatu hari dia mencoba membuatnya mengerti gadis itu saya harus bijaksana saat memilih mitra mereka, tetapi Alex tidak memilikinya. Sebaliknya dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki hak untuk tiba-tiba menerobos masuk ke dalam hidupnya setelah 15 tahun dan menjadi ayah yang terlalu protektif. Ini membuat leher kesal tetapi dia tahu bahwa dia benar. Hingga seminggu kemudian Nick terus menggunakan perasaan Darcy untuknya untuk keuntungannya. Awalnya dia menikmati kesuksesan yang dia dapatkan darinya, tetapi setelah beberapa hari dia mulai merasa tidak enak. Ternyata dia juga mulai menyukainya. Suatu malam dia pergi ke rumah Darcy tempat untuk merancang poster untuk banyak kesepakatan olahraga. Pada awalnya mereka hanya membahas pekerjaan mereka, tetapi segera mereka mulai minum dan memiliki waktu romantis. Mereka memainkan sikap lagu dan berbagi sejarah hidup mereka satu sama lain. Sebagai menjadi sangat mabuk, mereka pingsan di lantai. Beberapa hari kemudian Lola mengunjungi Nick di luar apartemennya. Dia menghadapkan dia tidak menghubungi dia setelah pertemuan terakhir mereka. Kali ini Nick merasa sedih dan untuk memberinya rasa penutupan dia berbohong dan mengatakan bahwa dia gay. Dia juga menyebutkan bahwa jika dia lurus, dia pasti akan menikahinya. Secara mengejutkan, Menina bobokan cerita dan memeluknya dengan napas lega pada hari presentasi olahraga. Nick merasa bersalah karena mencuri ide Darcy. Jadi dia menyuruhnya untuk melemparnya, bukannya dia namun menjadi wanita yang dia tolak datang dengan ide pertama. Karena ini Nick tidak punya pilihan selain setuju. Di adegan berikutnya membuat lagi menggunakan keterampilan membaca pikirannya untuk mengesankan panel semua perempuan pada presentasi. Sebagai hasilnya berasal dari mengamankan kontrak olahraga lotre. Tetapi Nick sedih tentang apa yang dia lakukan pada Darcy. Kemudian dia berdiri di samping cermin dan mempraktikkan pidatonya di mana dia akan mengungkapkan semuanya kepadanya. Namun sebelum
sebelum dia bisa menyelesaikan, Darcy menyela dia dan mengambil beberapa ke rumah kami yang baru dibeli. Mereka akan mengadakan kencan romantis pada hari berikutnya. Nick bertemu bosnya dan di kantornya dan mendapatkan kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah Nick telah dipromosikan ke posisi tersebut dan direktur kreatif. Berita buruknya adalah Darcy telah dipecat dan menyebutkan bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mempekerjakan Darcy karena dia tidak menghormati satu kata pun selama banyak presentasi olahraga ini menghancurkan camilan, dan dia mengungkapkan kepada bosnya bahwa kampanye iklan sebenarnya adalah ide Darcy. Dia juga memohon dan untuk mempekerjakan Darcy kembali. Segera dia memutuskan untuk pergi mencari Darcy, tetapi dalam perjalanan dia mendapat telepon dari mantan istrinya Gigi yang menyebutkan bahwa Alex sangat kesal dengan panggilan itu karena suatu alasan. Sekarang dia menjadi tidak terjangkau. Ketakutan Nick segera menuju ke lokasi pesta Alex dan menemukan pacarnya dengan gadis lain. Dia menghadapkan anak laki-laki itu tentang putrinya dan yang terakhir mengungkapkan bahwa dia mencampakkan Alex karena dia tidak ingin berhubungan intim. Ini membuat Nick marah dan dia anak laki-laki sebelum berjalan pergi. Setelah sedikit mencari, dia menemukan Alex menangis di kamar mandi. Dia kemudian memeluk putrinya erat-erat dan untuk berangkat ke rumah jatuh ini, dia menuju ke rumah Darcy dan mengetahui bahwa dia berencana untuk pergi atau kota lain dalam upaya untuk menghentikannya. Dia mengakui semua yang dia katakan padanya bahwa dia memiliki kemampuan supernatural dengan bantuan yang dia mencuri ide-idenya. Dia juga menyebutkan bahwa dan memanggilnya kembali ke kantor. Ketika Darcy bertanya kepadanya mengapa dia melakukan semua leher ini, menjawab bahwa dia marah dan iri pada saat seperti yang diharapkan. Darcy sedang mandi dan dia memarahinya karena merusak kehidupan profesionalnya. Dia tidak memintanya untuk pergi dan tidak pernah menghubunginya lagi di malam hari. Nick yang hancur berkeliaran di sekitar jalan-jalan meskipun hujan deras. Tiba-tiba dia melihat ratusan ikan terbang seolah-olah mereka adalah burung, tetapi sebelum Anda dapat memahami apapun, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dua wanita ternyata dia disambar petir. Nick mencoba mendengar pikiran wanita itu, tetapi ini saat dia gagal. Dengan ini dia menyadari bahwa kekuatan supernya akhirnya hilang. Sementara Darcy menuju ke bandara dengan seorang teman, tetapi pada saat terakhir dia berubah pikiran. Di saat terakhir terlihat saat Nick menonton opera, bagaimana dengan putrinya. Darcy mendekatinya dan mengungkapkan bahwa dia telah memutuskan untuk bergabung kembali dengan perusahaan dan tinggal bersamanya. Film berakhir saat Nick dan Darcy mulai bekerja di kantor mereka bersama sebagai pasangan berlangganan. Lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Terima kasih telah menonton.